Halo teman-teman, perkenalkan saya Nimade Dewi Sartini, mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ 7 Denpasar. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di mana pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran atau jumlah sel pada tumbuhan sehingga terjadi peningkatan ukuran organ atau keseluruhan tubuh tumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada tumbuhan menuju bentuk yang lebih kompleks dan matang, meliputi diferensiasi dan spesialisasi sel. Langsung saja, hari ini saya akan melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan biji kacang hijau baik di kondisi terang maupun di kondisi gelap untuk melihat bagaimana cara cahaya mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Mari kita langsung saja simak kita mempraktekkan pertumbuhan biji kacang hijau ini. Tujuan saya melakukan praktek ini adalah mengamati proses perkecambahan biji kacang hijau, mengamati pertumbuhan akar, batang, dan daun pada kondisi terang dan kondisi gelap, dan serta mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan. Baiklah teman-teman, saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk praktikum IPA pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Saya mengambil contoh biji kacang hijau. Adapun alat-alat yang sudah saya siapkan, pertama saya siapkan wadah. Ini saya ambil gelas plastik bening berisi label tempat gelap dan satunya tempat terang. Ini saya juga sudah menyiapkan kapas sebagai medianya, ada air, sendok, dan tentunya biji kacang hijau. Pertama saya siapkan kapas 1,5, dimana saya tempat gelap ini saya taruh 1 dan tempat terang taruh 1. Kemudian saya bagi 2 lagi kapas ini menjadi setengah-setengah ya guys, teman-teman, maksud saya. Terus saya kasih air sedikit saja biar dia kapasnya lembab, jangan terlalu banyak air. Di sini saya kasih sekitar 2 sendok untuk melembabkan si kapas itu. Lalu saya memilih biji kacang hijau sekitar 10, usahakan biji yang sama ya teman-teman ya. Ini kurang lebih 10. Ini bijinya. Saya masukkan biji kacang hijau di gelas yang labelnya terang dan 10 biji kacang hijau kurang lebih di tempat yang gelap. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini sudah ada langsung biji kacang hijau di atas kapas yang sudah berisi sedikit air, dan saya masukkan lagi sedikit air untuk menambah kelembabannya. Setelah media jadi, saya akan langsung menaruh 2 wadah ini di tempat yang terang dan di tempat yang gelap. Kita akan pantau beberapa hari ke depan bagaimana pertumbuhan biji kacang hijau itu, apakah dia sempurna atau berbeda sesuai cahayanya. Mari kita langsung taruh di tempat terang dan di tempat gelap. Saya akan langsung mempraktekkan ini di tempat terang. Dan gelas yang labelnya gelap, saya akan menaruh biji kacang hijau yang sudah siap di tempat yang gelap. Apakah jelas sekali perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dari biji ini? Kita akan lihat beberapa hari ke depan untuk memantau hasilnya. Halo teman-teman, saatnya saya mengamati hari terakhir, hari kelima, mengamati pertumbuhan biji kecambahan di tempat terang dan tempat gelap. Itu sangat berpengaruh banget ya. Terlihat sekali jelas tempat terang pertumbuhan bijinya sangat sehat, tinggi, dan menjulang tinggi, banyak semua tumbuh. Sedangkan tempat gelap ada yang tumbuh, ada yang tidak, ada yang gagal, ada yang berhasil. Jadi kesimpulannya, biji kacang hijau itu dapat berkecambah di tempat terang maupun gelap, tetapi pertumbuhan di tempat terang dia lebih sehat dan optimal. Cahaya merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tumbuhan karena mempengaruhi warna daun, panjang batang, dan kekokohan tumbuhan. Praktikum ini menunjukkan hubungan antara faktor lingkungan dan faktor internal terhadap pertumbuhan tumbuhan itu sangat penting. Terima kasih.